Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Vygotsky. Nah, Vygotsky memiliki nama panjang Lev Seminovich Vygotsky, biasa dipanggil Vygotsky. Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Tversk, Rusia, di suatu kota Orska, Belarusia. Sewaktu muda, Vygotsky tertarik pada studi kesusastraan dan analisis sastra, dan ingin menjadi seorang penyair dan filosofis. Memasuki usia 18 tahun, dia menulis suatu ulasan tentang Shakespeare's Hamlet yang kemudian dimasukkan dalam satu dari berbagai tulisannya mengenai psikologi. Nah, dia memasuki sekolah kedokteran di Universitas Moskow, dan dalam waktu yang tidak lama, kemudian dia pindah ke sekolah dengan jurusan hukum sambil mengambil studi kesusastraan pada salah satu universitas di swasta. Dia lulus menjadi sarjana hukum di Universitas Moskow pada tahun 1917, dan dia menjadi tertarik ke psikologi pada umur 25 tahun. Pengalamannya mengajar sastra di SMP, mengajar psikologi di suatu perguruan tinggi, dan kegiatan pendampingan kepada anak-anak yang cacat fisik. Nah, dari situ ia menjadi tertarik dengan kajian psikologi, sehingga pada studi doktoralnya, beliau menulis disertai PhD mengenai Psychology of Art di Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Nah, Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Nah, lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Vygotsky berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar dengan secara kooperatif bersama dengan anak-anak lain dalam suasana dan lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu, serta guru atau seseorang yang lebih dewasa. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Vygotsky. Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh melalui dua proses, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologis yang bersifat sosial budaya. Vygotsky juga mengemukakan dua ide, yaitu yang pertama, bahwa perkembangan kognitif siswa dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman siswa. Yang kedua, bahwa perkembangan kognitif siswa bergantung pada sistem tanda dan dari setiap individu. Di sini saya akan menerangkan mengenai prinsip-prinsip pada teori Vygotsky. Yang pertama ada the social culture not of learning. Di sini Vygotsky menekankan pada pentingnya peran orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu dalam belajar. Dan Vygotsky juga menyarankan untuk membentuk kelompok-kelompok belajar dengan anggota kelompok yang berbeda-beda. Misal, berbeda dalam segi akademis, sosial budaya, latar belakang, atau maupun tingkat emosional. Yang nantinya untuk mengupayakan perubahan secara konseptual. Nah, untuk yang kedua ada CBD. Di sini, Vygotsky mendefinisikan CBD sebagai jarak antara tingkat perkembangan aktual anak sebagaimana ditentukan oleh kemampuan pemecahan masalah secara mandiri. Dan perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan dalam dua tingkat. Yang pertama, ada tingkat perkembangan aktual yang tampak dari kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri. Untuk yang kedua, ada tingkat perkembangan potensial yang tampak dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau orang tua. Nah, yang pertama tadi ada menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Untuk yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah di bawah bimbingan orang tua atau orang dewasa. Halo teman-teman, halo Bu Nilo. Di sini Esther akan menjelaskan 4 tahap perkembangan zone of proximal development. Tahap yang pertama ialah more dependence to other stage, yang artinya lebih banyak bergantung pada orang lain.
Biasanya pada tahap ini, anak mendapat bantuan dari pihak lain, contohnya orang tua, guru, tutor, teman sebaya, dan lain-lain. Dan di sini biasanya muncul modal pembelajaran kooperatif. Contohnya, seorang anak dibantu untuk memakai sepatu, kaos kaki, memakai baju berkancing, dan biasanya juga seorang anak akan memperhatikan secara detail cara kerja yang dilakukan oleh guru atau pihak lain tersebut. Tahap yang kedua namanya Less Dependence External Assistance Stage. Tahap ini tidak lagi terlalu banyak bergantung pada orang lain. Anak lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri, dan tahap ini mungkin anak masih sering melakukan beberapa kekeliruan. Contohnya ya, seorang anak mau memakai sepatunya sendiri, tetapi dia masih sering keliru mana sepatu yang kanan, mana yang sepatu yang kiri, sehingga dia kadang memakai yang kebalik. Dan juga ketika mengancing baju seragam sekolahnya, mungkin saja posisi kancingnya itu tidak sesuai dengan yang aslinya, sehingga dia masih melakukan beberapa kekeliruan. Tahap yang ketiga ialah internalization and automatization stage. Tahap ini anak sudah terinternalisasi sendirinya. Dan pada tahap ketiga ini anak lebih mandiri. Namun pada tahap ini anak belum mampu mencapai kematangan yang sesungguhnya. Contoh, dia sudah bisa pakai sepatu sendiri sebelum pergi ke sekolah. Dia juga udah bisa pakai kaos kaki sendiri sebelum pergi ke sekolah dan memakai baju berkancing secara rapi. Tahap yang keempat di automatization stage. Pada tahap yang terakhir ini, peserta didik melakukan di automatization kinerja yang mengarah pada proses pengulangan atau fungsi pengulangan. Setiap kali menerapkan pada hasil tahap sebelumnya melalui GPD yang dibantu sama orang lain atau dia melakukan dengan sendirinya. Mereka dapat mengurutkan kegiatan mereka lakukan dari awal sampai akhir. Contoh ya, dia itu udah misalnya dari pagi sampai pulang sekolah, dia udah bisa pakai sepatu sendiri, sudah bisa pakai kaos kaki sendiri, habis itu dia pakai baju sendiri, nanti dia pulang sekolah, dia buka sepatunya sendiri, meletakkannya pada tempatnya, habis itu ganti baju, dia sudah bisa melakukan itu secara teratur. Mungkin itu penjelasan dari Esther. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan implementasi ZPD dalam pembelajaran matematika. Proses pembelajaran matematika di kelas hendaknya bersifat interaktif, baik antara siswa dan guru maupun antara siswa. Interaksi ini mengarah sampai kepada terjadinya intersubjektif, yakni kecocokan di kedua belah pihak yang memungkinkan keduanya mampu mengerti, memeriksa, bernegosiasi, dan saling memanfaatkan sudut pandang pihak lain. Di samping kegiatan interaktif, guru juga disarankan untuk peka terhadap pengetahuan yang mungkin diberikan siswa dalam situasi belajar dan mengusahakan pemecahan masalah interaktif sebagai panduan bagi belajar siswa. Menyajikan beberapa masalah yang menantang, mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda, dan mengusahakan siswa dapat menerangkan dan memberikan alasan atas pendapat mereka. Guru perlu mengupayakan siswa berusaha agar bisa mengembangkan diri masing-masing secara maksimal,
yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerja secara independen. Dan guru juga perlu mengupayakan tiap-tiap siswa juga aktif berinteraksi dengan siswa-siswa lain atau orang-orang lain di lingkungan masing-masing. Jika kedua hal ini dilakukan, perkembangan kognitif tiap-tiap siswa akan bisa terjadi secara optimal. Contoh dalam pembelajaran, jika siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan soal, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahannya. Sebagai contoh, jika seseorang siswa menyatakan bahwa untuk sebarang bilangan real X dan Y berlaku X dikurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Guru tidak perlu langsung menyatakan bahwa itu salah. Sebaiknya, guru memberikan pernyataan yang sifatnya menuntun. Misalnya, apakah X dikurang 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, siswa akan bisa menemukan sendiri letak kesalahannya yang ia buat pada pernyataan sebelumnya. Dari contoh ini kiranya jelas bahwa guru bisa membantu siswa dengan cara memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai agar proses konstruksi pengetahuan dalam pikiran siswa bisa berlangsung secara optimal. Pertanyaan yang diajukan guru tersebut untuk menuntun siswa supaya pada akhirnya siswa bisa menemukan sendiri letak kesalahan yang ia buat. Ini merupakan contoh scaffolding atau tuntunan atau dukungan yang dinamis dari guru kepada siswa.